Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu keempat sesudah Epifani. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan diberkati oleh-Nya. Pelayan firman pada ibadah minggu ini adalah Penatua Bapak Yosef Aipasa. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Saudara, nats pembimbing kepada kita sekalian pada ibadah hari ini terambil dari Kitab Markus 10 ayat 23b. Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kasih dan keselamatan daripada-Mu.
Terima kasih atas anugerah di sepanjang hari hidup kami. Kami menaikkan syukur atas karya Tuhan yang senantiasa menyertai perjalanan hidup umat-Mu. Kami menyadari seringkali menyia-nyiakan kasih bahkan berkat yang kami terima. Kami jatuh karena pelanggaran dan dosa, sehingga perbuatan kami tidak memuliakan nama-Mu. Ajarlah kami penuh hikmat dan bijaksana, agar keselamatan yang Engkau beri dapat kami pertanggungjawabkan di hadapan-Mu. Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripada-Mu. Dengarlah doa kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, kita masuk dalam pemberitaan firman. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kuasa, bukalah pikiran kami dan terangilah kami dengan Roh-Mu Kudus, sehingga kami mengerti kehendak Tuhan di dalam firman yang kami baca. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. 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 Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini
dari Injil Markus pasal 10 ayat 23 sampai dengan 27 yang menyatakan, lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Murid-muridnya tercegang mendengar perkataan itu, tetapi Yesus menyambung lagi, anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat, silakan duduk. Saudara-saudara, ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, banyak orang Kristen yang berpikir kalau untuk mendapatkan hidup kekal cukup dengan berdoa, membaca firman, dan bersekutu. Apakah menjamin orang Kristen itu mendapatkan hidup kekal? Belum tentu, saudara-saudara. Sebab bisa jadi orang itu memang rajin berdoa, membaca firman, dan bersekutu. Namun, itu hanya formalitas semata atau kebiasaan agar orang lain melihat kalau dia itu benar-benar orang Kristen yang taat dan rajin. Namun dalam prakteknya di luar, perilaku dan perbuatannya banyak merugikan dan menyakiti sesama, dan bahkan menyakiti hati Tuhan. Dia angkuh, dia serakah, hanya mau dihormati dan disanjung. Pertama. Kedua, ada juga orang Kristen yang berpikir bahwa untuk mendapatkan hidup kekal cukup dengan berkunjung, melayani sesama, dan membantu mereka dalam kekurangan, serta rajin memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Apakah itu menjamin kalau orang Kristen itu mendapatkan hidup kekal? Tidak juga, saudara-saudara. Sebab ada orang Kristen yang memang rajin berkunjung, melayani, dan menolong sesama. Bahkan banyak memberikan persembahan di gereja. Namun tidak dilakukan dengan kerelaan dan ketulusan, melainkan agar orang melihat kalau dia adalah seorang aktivis gereja yang peduli pada pelayanan Tuhan. Nah, kalau begitu persoalannya bagaimana
cara agar kita mendapat hidup kekal? Mari lihat pembacaan pada hari ini. Kalau tadi dibacakan dari ayat 23 sampai 27. Tapi kalau untuk lebih jelas lagi, Ibu Bapak Saudara sekalian boleh baca dari ayat 17 sampai dengan 37. Kalau perikopnya di bacaan kita itu mengatakan orang kaya sukar masuk kerajaan sorga, perikopnya. Kalau temanya nanti ada bisa dibaca. Itu tema hidup kekal tidak dijual. Saudara-saudara, dikisahkan ada seorang yang kaya raya datang dengan berlari-lari lalu menjatuhkan diri di kaki Tuhan Yesus. Kemudian menyapa Tuhan Yesus, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Saudara-saudara bisa baca di ayat yang ke-17. Lalu Tuhan Yesus menjawab balik dengan mengatakan, "Mengapa kamu katakan aku baik? Tidak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Itu ayat yang ke-18. Atau dalam bahasa sederhana, Yesus ingin katakan kepada orang yang kaya raya itu, jangan berlebihan. Tunjukkanlah sebutan itu kepada Allah saja. Saudara-saudara, ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, kemudian untuk menjawab pertanyaan orang kaya raya itu, bagaimana memperoleh hidup yang kekal? Yesus lalu mengutip perintah-perintah yang menjadi dasar kehidupan agama orang Yahudi, yakni jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri. Itu baca ayat yang ke-19. Lalu dengan spontan orang yang kaya raya itu mengatakan, "Guru, semuanya itu telah kulakukan sejak masa mudaku." Itu ayat yang ke-20. Kemudian Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ayat yang ke-21. Saudara-saudaraku, ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, jemaat, jelas orang yang kaya itu selama hidupnya tidak pernah menyakiti orang lain. Sebab apa yang diperintahkan Tuhan dalam 10 hukumnya telah ia lakukan dengan baik. Orang yang kaya raya itu tidak pernah mengambil sesuatu dari orang lain. Ia tidak pernah mencuri atau menipu dari siapapun juga. Namun yang kurang dari orang yang kaya raya itu menurut Yesus adalah perbuatan baik yang tidak pernah ia lakukan. Dengan semua harta yang dimiliki, dengan semua kekayaan yang dia punyai, kebaikan positif apakah yang telah ia lakukan bagi orang-orang lain? Mestinya dengan banyak harta dan kekayaan itu, ia dapat sisihkan sebagian untuk menolong, menghibur, dan menguatkan orang lain. Harus
bisa diberikan kepada orang miskin. Saudara-saudara, bagi orang kaya raya itu hanya jauh lebih berharga hartanya daripada harta di sorga yang belum kelihatan. Ternyata itu juga membuat orang kaya raya itu kecewa, lalu pergi dengan sedih karena hartanya. Dia telah bersusah payah untuk mendapatkan harta sebanyak-banyaknya. Lalu bagaimana mungkin ia membagikan begitu saja kepada orang lain meski mereka miskin? Lagi pula bagaimana ia dapat hidup selanjutnya? Jelas saudara-saudara, orang kaya itu telah menyandarkan hidupnya kepada hartanya. Penolakannya untuk berpisah dari hartanya memperlihatkan bahwa ia telah menjadikan hartanya sebagai berhala. Kekayaannya telah membuat dia menolak untuk mendapatkan hidup kekal. Saudara-saudara, ibu bapak, saya, marilah jikalau sampai saat ini kita masih memiliki harta, bahkan kekayaan, ingatlah bahwa semuanya itu semata-mata hanya anugerah dan pemberian Tuhan. Dan Tuhan pun inginkan kita sebagai umatnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, menolong sesama yang miskin dengan harta serta kekayaan kita. Jangan menjadikan harta sebagai penghalang bagi kita untuk menerima hidup kekal, dan jangan menjadikan harta sebagai berhala yang membuat hidup kita binasa. Ayat 9 dari Amsal 3, Bapak Ibu bisa baca. Amsal 3 ayat 19, ayat yang ke-9 menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Amin. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Lihatlah
Kita masuk dalam pengakuan iman. Ibu bapak, saudara jemaat Tuhan, marilah berdiri dan mengucapkan serta mengikrarkan pengakuan iman dengan hati dan mulut. Kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, silakan duduk. Kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa, karena hingga saat ini Tuhan Yesus tetap menyertai dan memberkati kami. Ibadah hari ini dapat berlangsung dengan baik. Firman-Mu sudah mengingatkan kami untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik dan sekaligus meneguhkan iman percaya kami kepadamu. Kami tidak menjadikan harta-harta kekayaan kami sebagai berhala. Kami dapat sisihkan sebagian untuk membantu orang miskin. Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, mampukanlah kami agar dapat melaksanakan kehendak-Mu. Semua yang kami buat hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam syafaat ini kami mau berdoa dan menyerahkan kepadamu pemerintah dan bangsa Indonesia pun dunia ini, di mana saat ini mengalami pandemi COVID-19 serta banyak bencana yang terjadi. Tuhan Yesus, karena selalu memberi kami kekuatan untuk dapat mengatasi semuanya itu. Terima kasih ya Bapa, untuk pemimpin-pemimpin gereja yang ada di dunia ini, terutama GPIB dan khususnya Jemaat GPIB Pengharapan Cibinong, di mana Bapak Pendeta Richard sebagai KMJ, Pendeta Andrew dan Ibu Pendeta Linda, Pendeta Jemaat, semua diaken dan penatua, pengurus ke-6 Pelkat, juga perangkat-perangkat layan yang ada di dalam gereja kami GPIB Pengharapan Cibinong ya Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami semua ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk yang berulang tahun minggu ini, yang ulang tahun pribadi maupun perkawinan, yang mencari pekerjaan, yang merindukan pasangan hidup atau buah hati. Tuhan hadir dalam pergumulan hidup mereka masing-masing dan menjawab pergumulan hidup mereka Tuhan Yesus. Bapa yang sakit saat ini, KMJ kami, Pendeta Richard Tumondo, dalam proses pemulihan, juga Pendeta Jemaat kami, Pendeta Linda. Tuhan memberi mereka kekuatan untuk menghadapi sakit yang mereka alami saat ini. Tuhan sembuhkan mereka ya Bapa. Pendeta Endro, Tuhan juga memberkati dalam segala aktivitas dan pekerjaan yang dilakukan di rumah maupun di dalam pelayanan gereja kami. Terima kasih Bapa. Tuhan, dalam banyak
pergumulan kami semua, Tuhan tahu isi hati kami masing-masing ya Bapa. Kiranya apa yang kami belum sampaikan kepadamu, kami percaya Tuhan Yesus mengetahui semuanya itu. Karena itu ya Tuhan, sempurnakanlah doa kami dan ampuni salah dosa kami ya Bapa. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Pelihara kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari Kolose 3 ayat 17 yang menyatakan, "Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal.
Jemaat, mari berdiri dan menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan dan penyertaan-Mu dengan segala kecukupan dan berkat yang sudah kami terima. Dan saat ini kami nyatakan syukur melalui persembahan bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati ya Tuhan, agar berguna bagi pelayanan gereja, dan ajarlah kami menjadi berkat bagi sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Jemaat, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukan firman Tuhan yang telah saudara dengar. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terima berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus. Presbiter yang bertugas mengucapkan Selamat Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.